Ya. Oke, udah recording ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dipertemukan di sini kembali dalam rangka sharing session. Dan pada sore hari ini sekaligus memberikan ucapan selamat kepada salah satu anggota DM 1415 ya, Eugenia Lizandra. Panggilannya ternyata saya baru tahu Eugene ya. Eugene, Pak. Eugene ya. Tapi saya lebih suka panggil Eugenia karena ingat sama sebuah nama ini apa spesies tumbuhan yang saya suka. Tumbuhan. Nah, penelitian beliau ini terkait dengan pengembangan dari identifikasi tutupan lahan ya menggunakan objek base ya. Nah, ini cukup menarik ya karena dari foto drone yang kita ambil kemudian kita petakan itu bisa dikembangkan dan diolah dengan lebih cepat dan akurat memakai metode ini ya. Metode ini kan lebih banyak dikenal dengan OBIA ya, dengan berbagai macam software. Nah, nanti kita dengarkan dan simak bagaimana pengolahan data. Kalau skripsi beliau ini memakai Citra Spot ya. Makanya cakupan wilayahnya sangat luas gitu, 2000 hektar. Tapi kemarin kita coba dulu presentasi dengan yang sederhana dari foto drone yang kita lakukan buat praktek di kelas Advance 1 kemarin. Sehingga nanti nyambung. Jadi kalau arsip-arsip kita dulu yang riset, yang training itu dari Advance 1 Advance 2 bisa kita coba di aplikasikan aplikasi ini. Untuk itu, tanpa memperpanjang kata, saya berikan layar dan waktu kepada Ojin ya, untuk bisa mempertanyakan khususnya nanti bagaimana pengolahan datanya sampai dari foto drone kemudian terbentuklah poligon-poligon itu secara lebih akurat. Demikian, silakan kepada Ojin. Oke, terima kasih kesempatannya, Pak. Izin share screen moderator. Ya, silakan. Ini Oke. Selamat sore kepada kita semua. Untuk Om sama Tante yang di Drone Mapper 1415. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana penelitian saya. Karena berhubung juga sudah dijelaskan sama dosen saya mengenai daerah penelitian saya menggunakan Citra Spot 7. Kemudian juga luasan penelitian saya juga sampai 2000 hektar. Jadi kalau untuk berbasis objek di laptop saya kurang memadai. Jadi antisipasinya saya menggunakan data tersebut yaitu dari materi Advance 1 yang kemarin kita latihkan. Oke, langsung saja untuk klasifikasi tutupan lahan berbasis objek ini dengan menggunakan Ecognition Developer, di mana Ecognition Developer juga itu merupakan aplikasi untuk pembuatan klasifikasinya langsung berbasis objek. Untuk pertama sekali, untuk pembuatan klasifikasi berbasis objek, langkah awalnya itu yaitu melakukan segmentasi. Untuk segmentasi di Ecognition tersendiri itu sebenarnya ada 4 jenis, seperti chessboard, quad tree, multi resolution, dan kemudian spectral different segmentation. Namun untuk multi resolution segmentation, mengapa saya lebih cenderung ke mengistimewakan daripada keempat-empatnya ini? Karena memang lebih banyak sih digunakan untuk
pembuatan klasifikasi berbasis objek ini menggunakan multi resolution, yaitu berdasarkan tekstur dan bentuk objek yang di segmennya. Ini seperti ini gambaran kira-kira bagaimana segmentasi dari 4 jenis berikut. Sudah nampak kira-kira. Oke, saya lanjut nih. Untuk parameternya yang digunakan multi resolution. Untuk multi resolution ini ada parameternya sebenarnya ada 3, yaitu ada skala, di mana untuk skala segmentasi itu tidak sama dengan skala penginderaan jauh seperti kayak skala peta 1:1000, 1:5000 atau sebagai selainnya. Skala segmentasi ini dimaksud seperti nilai abstrak untuk menentukan besarnya heterogenitas atau besarnya objek yang dapat dibentuk gitu kira-kira. Kemudian ada dipengaruhi juga oleh warna sama bentuk, yaitu shape dan compactness-nya. Untuk compactness-nya ini juga berdasarkan dengan kekompakannya bagaimana objek tersebut, teksturnya bagaimana juga, kehalusannya. Juga di sini ya kekompakannya juga. Oke, lanjut. Pertama sekali nih hasil dari segmentasinya. Jadi bisa dilihat dari foto drone yang diambil. Ini saya resize kemarin 25%. Jadi sebelum disegmentasi tampak seperti biasa. Kemudian saya melakukan pengujian segmentasi. Di sini awalnya melakukan segmentasi spectral difference. Pertama sekali memang dilakukan tuh multi resolution, di mana skalanya itu saya membuat skala 200. Nanti saya praktekkan lebih lanjutnya. Kemudian setelah dilakukan multi resolution, kita akan melakukan skala spectral difference, yaitu untuk memperhalus daerah-daerah yang tersegmen oleh segmentasi multi resolution tersebut. Dan setelah dilakukan segmentasi, ternyata objek yang dihasilkan ini sebanyak 160. Lanjut, untuk nanti hasil klasifikasinya juga, ini saya bagikan menjadi 4 tutupan lahan, 4 tipenya, yang dapat terlihat, ya seperti badan air, yang danau, bangunan, kemudian lahan terbuka, dan juga vegetasi. Di mana untuk langkah untuk klasifikasi juga seperti bagaimana pengambilan sampelnya, ini menggunakan algoritma Nearest Neckbore, kemudian untuk mengatur feature space-nya, ini untuk menentukan nilai masing-masing tipenya, tipe kelasnya. Kelasnya ini nilai min dan standar deviasi yang dihasilkan, kemudian untuk mengatur klasifikasi Nearest Neckbore-nya. Jadi mengatur klasifikasi Nearest Neckbore, nama nilai tersebut pada nilai tersebut pada kelas tutupan lahan ini kira-kira berapa gitu ya. Kemudian ada eksekusi. Eksekusi ini langsung pembuatan hasilnya, yaitu langsung klasifikasinya secara langsung. Di sini juga menggunakan di algoritmanya namanya classification, dan domainnya di sini karena sudah berbentuk objek, nah jadi domain yang digunakan adalah image object level. Ini berbeda dengan domain untuk segmentasi. Domain di sini masih berbentuk pixel, jadi domainnya itu domain yang digunakan untuk segmentasi itu yaitu pixel. Lanjut untuk di dissolve ini untuk menggabungkan sebagaimana seperti di ArcGIS seperti biasa gitu menggabungkannya. Untuk penggabungan keseluruhan yang awalnya ini 4 tutupan lahan, terus kemudian kira-kira dilihat kan tidak mungkin seluruhnya itu tutupan lahan terbuka. Untuk lahan terbuka ya sih lebih dominan gitu. Ternyata lahan terbuka ini ada lahan kosong yang berupa parkiran atau taman, dan juga ada untuk kelas jalan. Di sini untuk pembuatan pertama sekali juga awalnya dissolve keseluruhan, mulai dari dissolve bangunan, dissolve vegetasi, dissolve lahan terbuka, dan dissolve badan air. Kemudian untuk memisahkan objek lahan terbuka ini kan memisahkan lahan terbuka yang dibagi menjadi jalan dan lahan kosong. Langkah awalnya juga harus membuat segmentasi, di mana segmentasinya ini dengan menggunakan multi resolution, dan skalanya itu lebih kecil dari skala yang digunakan sebelumnya, skala segmentasi yang pertama sekali. Kemudian nanti sudah terbagilah segmentasinya nih hanya pada kelas tutupan lahan terbuka. Jadi untuk kelas bangunan tipe lainnya
itu tidak terbagi lagi. Yang kita perlukan cuma di segmentasi lahan terbuka untuk memisahkan jalan dan lahan kosong. Kemudian di hasil akhirnya, ini juga setelah segmentasi, kemudian dilakukan juga pengklasifikasiannya. Pengklasifikasiannya sudah ada jalan dan juga lahan terbuka. Kemudian kita mendisolvekan untuk semua keseluruhan dari kelasnya. Di hasil akhir dari tutupan lahan yang sudah di-dissolve, yang berbasis objek, di sini saya membaginya ada badan air, bangunan, kemudian lahan terbuka, ini terbagi menjadi jalan dan lahan kosong, kemudian ada vegetasi. Oke, selanjutnya, dan ini jangan lupa terakhir ya, dan ini merupakan proses tree, di mana proses tree itu merupakan proses dari keseluruhan pembentuk untuk membuat klasifikasi berbasis objeknya. Itu kira-kira. Oke, langsung saja kita membuatnya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ini. Kak. Oh ya, udah ada Pak Bejo, selamat datang Pak. Terima kasih Pak Sidik, nyimak saya. Selamat datang Pak, dosen bimbingan saya nih Pak Bejo. Dosen pembimbing maksudnya, maaf. Gimana nih apanya ya? Untuk langsung saja nih masuk ke aplikasi Ecognition-nya. Tapi Pak, saya minta izin gimana cara share screen aplikasi ke Zoom ya? Dipilih aja pas pada saat mau dipilih itu ya pilih ke aplikasinya. Kan banyak pilihan kan yang mau di share screen. Aplikasinya dibuka Kak. Zoom-nya dibuka dulu. Nah. Udah dibuka nih. Terus share screen lagi deh Pak. Ya udah sudah Pak. Tapi langsung ke menu ini sih developer Ecognition dan apa ya? Nah, ini kira-kira tampilan awalnya sebenarnya tampilan awalnya ada dua, yaitu untuk map rule set sama untuk rule setnya. Rule setnya sini untuk membuat proses klasifikasi berbasis objeknya. Ini tampilan awalnya. Karena pertama sekali kita membuat projectnya, ini klik di sebelah kiri, klik create new project. Kemudian untuk create new project ini, kita masukkan datanya. Data yang saya gunakan kebetulan juga menggunakan yang di training advance 1, yaitu wawasan Rektorat Unri. Dan perlu diketahui, ini kan ada bacaan use geocoding. Di use geocoding, jika kita tidak checklist, maka hasil akhirnya ini berupa hanya sebuah gambar, jadi tidak seperti ukuran bentuk permukaan buminya gitu kira-kira. Jadi untuk sesuai dengan ukuran permukaan buminya, untuk ukuran luasnya, kita harus mencekliskan use geocoding, di mana juga ini sudah ada koordinat sistemnya, yaitu WGS 84. Kemudian ini oke. Kemudian ini klik oke. Sini sudah ada tampilan foto drone-nya. Kemudian untuk pembuatan proses tree, diklik ada bagian proses di toolbar-nya, kemudian pilihnya proses tree. Nah, ini atur saja seperti ini. Oke. Kemudian ini masih kosong, nggak seperti pada PowerPoint saya sebelumnya. Jadi pertama sekali kita harus membuat rule set-nya, yaitu untuk pembuatan rule set, pertama sekali itu nanti klik kanan pada mouse, pilihnya Avenue. Avenue di sini kita buat segmentasi. Karena memang langkah pertama untuk OBIA yaitu melakukan segmentasi ya. Kemudian untuk disegmentasi, ini kita klik kanan pada segmentasinya, kemudian ini klik Insert Child. Insert Child itu awalnya dibuat adalah spectral difference.
Oke, ini kemudian oke kan saja. Jangan klik execute, nanti saya jelaskan execute-nya. Kemudian untuk di spectral difference, ini klik kanan lagi, habis itu insert child, dan ini pilihnya awalnya itu adalah multi resolution segmentasi. Nah, ini dia domain yang seperti saya bilang pada awal presentasi. Untuk segmentasi ini domainnya yang digunakan adalah pixel. Mengapa? Karena untuk ukuran untuk yang ditampilkan ini itu berbasis pixel, jadi belum berbasis objeknya, belum terbentuk objek-objek yang dilakukan. Kemudian untuk skala parameter skala ini, karena kebetulan laptop saya kapasitas RAM-nya rendah 4 GB, saya buat itu sekitar 200. Sebenarnya bisa untuk skala parameternya terserah, kalau 10 adalah lebih detail sekali, lebih kecil nanti yang area yang terbentuk gitu. Saya untuk mengantisipasi laptop juga, saya menggunakan parameter 200, ini shape-nya, nilai shape-nya 0,1, ini batas compactness-nya juga 0,5, itu batas minimumnya, batas minimum nilai yang dapat ditolerir dari shape dan compactness-nya. Kemudian kita pilihnya execute, bukan oke. Execute itu untuk memproses prosesnya gitu ya. Ini sampai ada loading seperti di bawah, paling bawah ini. Dan ini ada tentang waktunya juga, seberapa lama proses segmentasinya itu berlanjut. Yang paling bawah. Kita sudah ada 21 peserta nih, lumayan. Yang penting nanti di record ya. Ada recordnya bisa diulang-ulang. Tinggal 7 detik lagi, 4. Ini tunggu sampai loading. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi, objeknya sudah tersegmen berdasarkan parameternya, berdasarkan skalanya. Ini skala 200, kira-kira seperti ini. Jika kurang dari skala 200, nanti hasilnya lebih banyak lagi objek yang tersegmen. Dan untuk skala 200, ini objeknya ini dapat dilihat dari sebelah kiri bagian bawah, paling bawah. Objek yang terbentuk adalah 320 objek. Nah, kira-kira untuk segmentasinya. Kemudian untuk memperhalusnya, kita buat spectral difference-nya. Ini kan masih banyak, masih satu-satu gini, jadi lebih menyulit juga. Kemudian, untuk buat multi resolution memperhalusnya lagi, kita buat klik kanan di spectral difference, kemudian insert child, dan ini pilihnya adalah spectral difference segmentation. Oke. Oh ya, tadi di sini skala levelnya nggak saya buat, jadi namanya level 1 tetap. Oke, di sini langsung nanti execute. Oke, kira-kira jadi bentukannya seperti ini, lebih sedikit jadinya objeknya digunakan yang dihasilkan juga nih. Kalau dilihat juga dari paling bawah sebelah kanan ada sekitar 169 objek. Oke, untuk proses segmentasinya sudah selesai. Kemudian kita akan langkah berikutnya membuat klasifikasinya. Sama juga seperti pembuatan segmentasi, nanti kita klik kanan, kemudian open new. Buatnya ini di bacaan do paling atas, bacaannya klasifikasi. Karena kita mau klasifikasi, tapi kliknya oke, bukan execute. Oke, ini kita keluarkan karena tadi itu masuk ke dalam segmentasi, jadi kita mau mengeluarkannya jadi berbeda dari segmentasinya. Kemudian di klasifikasi, nanti ini klik kanan, nggak usah, bagian klasifikasi kita di toolbar classification,
ini ada bacaannya class hierarchy. Di sini pembuatan kelas-kelas tutupan lahannya. Terus membuat kelasnya itu sama juga, di klik kanan, namun yang pilih adalah insert class. Di sini untuk pembuatan kelasnya seperti badan air, warnanya warna biru. Oke, kemudian klik kanan insert chat lagi. Ini bangunan warna keunguan. Nanti kalau untuk warna yang lain bisa klik kanannya others. Klik kanan pada warna, terus kemudian others. Ini ungu. Oke, kemudian ini oke. Lanjut ke insert class lagi. Buatnya lahan terbuka. Lahan terbuka warna magenta. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian oke. Dan terakhir nih vegetasi. Ini warna hijau. Dan namun untuk kelas-kelas keempat kelas tersebut ini belum ada nilainya, nilai standar deviasi sama nilai minnya. Itu untuk perhitungan korelasinya nanti. Jadi di eCognition ini juga bisa menghitung secara pendekatan statistik, namanya geostatistika. Untuk pembuatan sampelnya, kita membuat sampelnya dari view, kemudian toolbars, dan samples. Nah, ini sudah ada. Lanjut ke sebelah kiri, ini bacaannya select sample. Select sample, kita pilih, misalnya vegetasi. Klik dulu vegetasinya, klik seperti biasa, kemudian kita select yang mau dipilih. Seperti ini nggak nampak, jadi saya buat ke transparent. Transparan ini untuk memperlihat yang kita buat sampelnya. Seperti ini kira-kira. Jadi warnanya sudah muncul. Ini klik yang mana lebih dominan aja teksturnya. Kemudian nanti ini lahan terbuka. Kira-kira seperti ini. Kemudian ini badan air. Badan air ini danaunya di sini. Nah, seperti ini kan nanti bisa kita, kalau dilihat dari pengamatan langsungnya, badan air ini nanti tergabung sama tipe lahan, nanti bisa kita buat pemisahnya. Kemudian ini ada bangunan. Oke. Salah. Oke, kira-kira seperti ini. Dan untuk jalan ini termasuk ke lahan terbuka. Select saja beberapa. Kemudian juga untuk melakukannya, kita buat mengatur kelasnya. Mengatur nilainya, yaitu nanti klik classification, kemudian algoritmanya nih, nearest neighbor, ini edit standard nearest neighbor filter space. Karena kita berdasarkan nilai sama standar deviasi, dan itu berada di object features. Dan berdasarkan layernya, nilai layernya, yaitu min, klik 2 kali, kemudian untuk standar deviasi juga klik 2 kali. Dan sudah terdapat di selected-nya, kemudian ini klik OK. Dan untuk itu, setelah ini kita juga mengaplikasinya. Klik classification lagi, kemudian nearest neighbor, dan apply standard and end to classes. Dan ini kita pilih semuanya, semua kelas yang terselect. Kemudian OK. Oke, berarti ini semua kelas klasifikasinya sudah memiliki nilai min dan standar deviasi. Selanjutnya kita akan membuat proses klasifikasinya. Nah, membuat proses tree untuk klasifikasi seperti biasa, klik di klasifikasinya, kemudian klik kanan dan insert child. Di sini kita pilih algoritmanya classification. Oke, classification, dan ini domainnya image object level. Jadi berbeda sama segmentasi yang tadi pixel.
Dan kalau untuk yang untuk yang klasifikasi sudah terbentuk domainnya ke objek, image object. Dan ini levelnya tadi awalnya saya buat new level, belum saya lakukan pengubahan namanya, jadi tetap new level, nggak masalah. Ini level yang pada si segmentasi yang awalnya. Kemudian untuk class filternya, karena ini masih klasifikasi yang awal, paling awal, masih mula-mula dilakukan. Jadi ini dibuat class filternya non, selanjutnya pas, dan active class-nya untuk kita buat tuh badan air, bangunan, lahan terbuka, dan vegetasi. Unclassified nggak usah, karena itu yang bagian putih-putihnya, itu yang tidak dapat diklasifikasikan. Kemudian ini klik OK, dan ini langsung ke execute. Oke, nanti kira-kira, karena sudah tidak ada loadingnya, kira-kira melihat klasifikasinya di bagian view classification. Nah, kira-kira seperti ini dia. Nah, dan ini banyak banget yang tidak sesuai, sepertinya yang awalnya ini tumbuhan, vegetasi, tiba-tiba nih badan air. Jadi kita memperbaikinya, klik pada badan airnya, klik pada vegetasinya, kita klik 2 kali. Kemudian ini klik sampai berbentuk, sampai menyala warna merah, execute on selected object. Mengapa tidak execute seluruhnya? Karena nanti ini akan terganggu. Nanti misalnya awalnya yang sudah benar, jadi terklasifikasi dengan yang objek yang tipe-tipe yang lainnya gitu dia. Jadi yang digunakan untuk merubahnya adalah execute unselected. Kemudian ini seperti ini juga. Ya, vegetasi tapi dibuat badan air sampai klik pada arealnya, regionnya. Kemudian pilih klik kanan, execute unselected. Oke, gimana lagi? Ini juga sama juga. Oke. Oke, kira-kira seperti ini, kurang lebih. Banyak juga sih ini. Nah, kira-kira ini lebih gede. Oke, kalau ini, ini berarti terpisah, tergabung. Ini awalnya adalah kasih, kurang lebih seperti ini untuk gambaran awalnya. Jadi ada bangunannya terlalu nggak nampak ya, karena warnanya hampir sama dengan lahan terbuka. Untuk mengedit warnanya nanti klik kanan seperti pada bangunan. Ini kita pilihnya edit, dan ini pilih warnanya, buatnya merah aja untuk melihatnya. Dah, kira-kira seperti ini dia. Ini ada ternyata bangunan, ini lahan terbuka. Selected, kemudian apalagi yang kurang, ini lahan terbuka. Itu danau gimana tuh? Iya nanti Pak. Belum bisa. Ini kan masih segmentasi Pak, masih tergabung gitu Pak. Nanti bisa saya buat juga berdasarkan segmentasi yang lebih kecilnya lagi, gitu dia kira-kira. Oh gitu. Ya. Oke. Lanjut. Baik Pak. Oke. Ini untuk gambar apanya, klasifikasiannya. Oke. Memang cukup kalau untuk memakan waktu, kalau untuk mau supaya akurat, mesti memang pelan-pelan gitu. Dan ini untungnya nggak sampai puluhan hektar kemarin. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian untuk setelah sudah selesai seperti ini, tadi kayak pertanyaan sama Pak Sidik ya, yang danau untuk apa? Untuk danau ini nanti kita mesti di solve dulu sebelum di segmentasi selanjutnya.
Jadi Dan mau yang di bawah itu, Ojin. Iya, yang ini kan, Pak? Bukan, bawah lagi, deket musola itu. Oh, ini. Iya, Oh, dia iya. harusnya badan air, nah itu kan. Iya, dia harusnya juga badan air. Tapi ini nanti langsung termasuk ke lahan terbuka. Oh gitu ya. Iya, Pak. Udah. Jadi ke lahan terbuka lebih dominan ke lahan gitulah. Padahal danau tuh. Iya sih, Pak, pada danau. Tapi udah coba kita buat aja badan air juga. Iya, Pak. iya, iya. Iya, badan air. Oke, dah. Kemudian nih kita lakukan dissolve kali pada proses tree-nya, habis itu open new. Buatnya ini adalah dissolve gabungannya. Kemudian klik OK. Nah, kalau dia tampilannya seperti ini kan mengartikan kalau dissolve itu bagian dari klasifikasi, padahal dissolve sama klasifikasi itu proses yang berbeda. Jadi kita keluarkan kayak klik tahan, kemudian ke klasifikasinya gitu. Nah, ini sudah terkeluarkan, kemudian nanti kita klik insert child, dan kita buat dissolve-nya itu satu-satu, seperti dissolve vegetasi, oke, kemudian insert child lagi, ini dissolve lahan terbuka, ini oke, kemudian klik lagi insert child, dissolve bangunan. Oke, dan ini insert child, terakhir dissolve badan air. Badan air. Ini kemudian oke. Nah, ini masih pembuatan pembuatan namanya. Untuk pembuatan prosesnya, kita klik di dissolve contoh. Untuk di dissolve badan air, kita klik kanan, kemudian insert child, dan ini pilihnya untuk algoritma dia tidak ada berupa dissolve, namun di sini dissolve dia nggak ada, namun di sini yang ada berupa merge region. Jadi kita pilihnya yang merge region. Dan untuk class filternya, karena ini berupa badan air, jadi yang mau kita satukan itu badan air seluruhnya. Jadi yang class filternya yang dipilih adalah badan air. Kemudian oke. Dan fusion super object-nya ini kita pilih yes. Kemudian kita execute. Oke, jadi tergabung. Kemudian untuk bangunan juga, bangunan kita insert child. Kemudian ini pilihnya merge region. Dan ini juga class filternya bangunan. Dan fusionnya yes. Kemudian execute. Jadi sudah tidak tersegmen lagi. Jadi cuma tersegmen bagian satu lingkup aja, satu objek saja. Kemudian untuk lahan terbuka juga sama, insert child. Ini pilihnya merge region. Dan ini buatnya lahan terbuka. Oke, ini pilih yes. Kemudian execute. Nah, kemudian untuk dissolve vegetasi, insert child juga. Ini pilihnya merge region. Dan untuk class filternya adalah vegetasi. Kemudian oke, dan ini yes. Execute. Jadi kira-kira seperti ini pembentukan dari dissolve-nya. Nah, dan juga dapat dilihat, mulai satu-satu dulu ya Kak, untuk memisahkan lahan terbuka ini dengan jalan dan lahan kosong. Ini kan masih tersatu, satu segmen. Jadi kita membuat beda lagi. Ini kita minimize saja. Ini minimize. Oke. Kita buat baru open new, kemudian pilihnya klasifikasi untuk lahan terbuka. Kemudian ini oke. Oke. Kemudian untuk klasifikasi lahan terbuka, kita sama juga seperti langkah pertama insert child. Jadi harus buat segmentasinya, harus buat klasifikasinya juga. Oke, terus ini juga.
Ini saya pembuatan namanya dulu biar tidak bingung. Klasifikasi lahan terbuka. Oke. Kemudian ini insert child, soft, lahan terbuka. Kemudian dipilih. Oke. Nah, untuk lahan terbuka dipindahkan aja. Nah, jadi berurutan. Untuk segmentasinya, ini klik segmentasi di lahan terbukanya. Jadi kita fokus di lahan terbuka aja. Kemudian klik kanan, insert child. Ini kita menggunakan algoritma decision-nya multi-resolution. Contoh, untuk skalanya sebelumnya 200, di sini saya buat skalanya 100. Kemudian, ini skalanya 100, dan ini domainnya bukan pixel, melainkan image object-nya. Ya. Image object-nya, terus parameternya di sini, parameter untuk kelas filter adalah kelas lahan terbuka, karena kita fokusnya ke pemisahan lahan terbuka. Jadi, kelas filter yang digunakan adalah lahan terbuka. Dan untuk di parameter sebelah kanan, algoritma parameternya, untuk level usage, ini pilihnya yang use current, tapi yang tidak ada merge only-nya. Cuman use current doang. Kemudian ini langsung, oke ini 100, 0,5 pas. Langsung ini kita execute. Sebenarnya dari pembuatan klasifikasi berbasis objek ini paling lama, yaitu proses segmentasinya. Karena ini kena waktu juga. Masih 45 detik. Untuk e-cognition-nya sendiri itu sebenarnya tidak perlu pakai internet, jadi itu bisa dikerjakan melalui offline. Tidak ada pengaruhnya ke internet untuk e-cognition-nya. Dan sebenarnya kalau untuk luasan daerah yang beribu-ribu hektar atau beratusan hektar gitu, untuk RAM 4 sendiri itu sangat ngandat, dan bisa juga jadi program yang lainnya juga ikut error. Seperti di laptop saya, sempat juga waktu penelitian mau menggunakan Citra Spot 7 karena dia 2.500 hektar, jadi ya totalnya jadi rusak gitu dia. Nah, ini kira-kira sudah terbentuk segmentasi yang di lahan terbuka. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi lebih didetailkannya lagi. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk pembagian klasifikasinya, kita harus setting dulu. Settingnya nanti klik di lahan terbuka, kemudian insert chat. Ini buatnya ke kelas jalan. Oh ya, coklat juga nggak apa-apa. Kemudian di sini juga lahan. Ini magenta aja. Oke. Others. Oke. Dan untuk jalan sama lahan terbuka, lahan kosong, ini kan bagian dari lahan terbuka. Jadi kita klik and drag ke lahan terbuka. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ibaratnya jalan sama lahan kosong itu bagian dari lahan terbuka. Kemudian proses selanjutnya sama pengambilan sampel. Karena sini sudah aktif, select sampelnya, berarti kita langsung aja klik untuk bagian jalan. Kemudian kita select bagian jalannya. Ini kira-kira. Oh, iya berarti ke sini. Oke. Kemudian ini sudah jalan udah. Kemudian untuk lahan kosongnya.
lahan kosongnya, ini klik ke lahan kosong, ini sudah select sampelnya, kemudian kita klik untuk bagian kita buat lahan kosong. Oke. Nah, kira-kira seperti ini juga. Kita seperti ini dulu untuk pembagian sampelnya. Oh, ini juga ya. Oke. Terus kita sama juga seperti klasifikasi sebelumnya. Di langkah pertama kita harus lihat dulu pembuatan nilai standar deviasi dan minnya, yaitu class classification, kemudian nearest neighbor, edit sample. Oke, berarti di sini sudah terselect juga min dan standar deviasinya, ini kita oke-kan aja. Terus classification community, nearest neighbor, dan apply. Jadi kita apply-kan yang jalan sama lahan kosong. Karena yang terklasifikasi sekarang adalah untuk jalan dan untuk lahan kosong. Jadi kita apply-kan. Oke, kira-kira sudah di-apply dan kita buat proses klasifikasi untuk lahan terbuka. Ini klik kanan di klasifikasi lahan terbuka, kemudian insert child, dan ini pilihnya adalah classification. Oke, classification, dan class filternya ini adalah lahan terbuka. Karena kedua tipe kelas tersebut, jalan dan lahan kosong, itu merupakan bagian dari lahan terbuka. Kemudian untuk active kelasnya, pilihnya jalan dan lahan kosong. Kemudian kita oke-kan, dan ini kita execute. Oke, nah kira-kira seperti ini dia. Jadi untuk jalan dan lahan terbukanya sudah terklasifikasi. Walaupun memang ada yang seperti ini, ada yang kurang, kita pilih ke execute on selected object, namun di klasifikasi lahan terbukanya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga awalnya sebenarnya jalan, tiba-tiba terklasifikasinya lahan terbuka. Kita atur aja. Nah, seperti ini, ini lahan kosong, lahan parkiran. Astaga. Oke. Berarti ini nggak bisa domainnya kosong. Udah, kira-kira seperti itu, ya ini ada bangunan. Kemudian kita dissolve, kita gabungkan kembali si lahan terbukanya ini. Jadi kita klik kanan dissolve, kemudian insert child, dan ini dissolve-nya ada dua, berarti ini dissolve jalan dan dissolve lahan kosong. Udah. Kemudian kita klik kanan untuk lahan kosong, insert child, dan ini pilihnya merge region. Internet. Oke. Merge region, terus class filternya, karena ini lahan kosong, untuk lahan kosong, berarti kita pilih class filternya ini lahan kosong. Kemudian fusionnya ini yes, langsung ke execute. Jadi sudah tersatu. Untuk jalan juga seperti sama juga. Dan ini class filternya adalah jalan. Oke, ini fusionnya adalah yes, ini execute. Oke, kira-kira seperti ini. Namun ini kan masih banyak yang masih yang satu objek segmen, ternyata ada lagi objek di dalamnya seperti ini. Ini kan badan air nih, badan air sebelah kiri. Tampun dia terselect juga oleh lahan kosong. Jadi kita pilihnya
karena sini sudah di-solve, kita buat untuk klasifikasi badan air. Open new, klasifikasi badan air. Ini oke kan saja. Dan ini kita juga sama buat untuk segmentasinya, untuk klasifikasinya, kira-kira seperti itu. Segmentasi, terus klasifikasi badan air, kemudian di-solve. Insert chat, di-solve. Di-solve badan air. Nah, dan ini harusnya kita atur. Oke. Segmentasi badan air, sama juga klik kanan insert child, kemudian kita pilihnya multi resolution. Multi resolution ini bukan berbasis pixel, namun dia berbasis image karena dia sudah tersegmen, dan class filternya ini adalah badan airnya. Dan air, oke. Ini skalanya, skala yang digunakan itu adalah 100, dan ini juga use current, bukan use merge only. Kemudian execute. Ini kalau misalnya untuk mau memperbaiki yang awalnya dia segmen yang salah, kita sama juga pembuatannya. Ini seperti kayak gini kan, klasifikasi badan air ada yang salah, berarti kita ulang buat klasifikasi tapi khusus untuk ke badan airnya. Dan untuk recognition-nya sendiri, kelemahannya juga apa ya, untuk aplikasi tidak ada perintah undo, jadi juga kita nggak bisa mengembalikan ke perintah sebelumnya. Yang ada kita mereset proses yang sudah kita lakukan, gitu kira-kira. Oke, ini 6 detik lagi. Oke, jadi badan airnya sini sudah tersegmen. Langsung kita buat di badan airnya, yang di classification ini, karena ini sudah ada badan air, terus ada lahan terbuka juga. Ini kita masukkan aja ke class hierarchy, yang edit juga, sudah, lupa, ke nearest neighbor, ke apply-nya. Jadi kita mengaplikan badan air dan juga lahan terbuka. Oke. Mengaplikan badan air dan lahan terbuka. Kemudian untuk klasifikasi badan airnya kita klik kanan, insert child, dan ini pilihnya classification. Classification. Kemudian class filternya adalah badan air. Jadi yang kita select itu adalah badan air. Kita memperbaiki, lupa maaf, untung belum di execute, kita belum buat sampelnya. Jadi ini sampelnya kita buat dulu. Oke, kira-kira seperti ini untuk badan air, dan ini untuk lahan terbukanya. Salah segmen ya. Berarti di sini nih. Banyak nih juga nih. Ini vegetasi maunya. Tadi kita buat ke vegetasi. Dan lanjut aja dulu. Oke. Mana lagi ya? Nilai terbuka. Oke, berarti juga lahan terbuka, lahan terbuka.
terbuka. Ini juga. Ini juga. Oke. Kira-kira ini dulu. Kemudian ini kita pilih kanan, in style, pilih algoritmanya adalah classification. Classification. Oke, untuk class filternya adalah badan air. Dan untuk active class-nya, kita membuat badan air dan lahan terbuka. Kita okekan. Kemudian ini adalah kita execute. Ya, jadi kira-kira seperti ini dia. Jadi untuk lahan terbuka sama apa namanya badan airnya sudah tersegmen. Ini belum ya. Di badan air nih seharusnya. Di badan air seharusnya. Execute on select. Domainnya kosong. Berarti ini mesti diulang ya. Berarti ini kalau domain kosong gitu berarti harus diulang terlebih dahulu lagi dia. Oke, kira-kira seperti ini dia. Gambarannya. Ini masih terbilang kasar ya, karena belum semuanya. Ini badan airnya kita dissolve-kan aja dulu. Kita dissolve-kan badan airnya, insert child. Kemudian ini kita pilih merge. Ini ada badan air. Diffusion-nya. Yes. Kemudian execute. Oke, begitu juga untuk begitu juga nanti untuk dissolve lahan terbuka lagi. Oke, dissolve lahan terbuka. Kita klik merge. Kemudian lanjut ke kelas lahan terbuka. Yes. Oke. Dan terbukanya jadi ke jalan banyak. Ini karena sudah terhapus juga ke jalan. Aduh. Kalau kayak gini berarti harus diulangi lagi klasifikasinya, tapi berbasis ke milihnya ke jalan. Itu kira-kira. Dan kalau misalnya mau ngando juga nggak bisa. Karena iya nggak bisa Kak. Jadi harus diulang lagi dari terlebih dahulu. Diulang. Kalau prosesnya dihapus tuh nggak bisa? Proses dihapus, jadi semuanya jadi terhapus gitu Pak. Misalnya yang di sub badan air saja yang dihapus. Nggak bisa. Ya? Jadi seluruh prosesnya dia terpisah. Terhapus jadinya. Jadi terreset gitu dia. Jadi memang kelemahan saya selama penelitian juga ada yang ada yang salah kayak gini misalnya contohnya. Memang saling saranya di sini. Mau kita pisahkan lagi nggak bisa, ya berarti kita harus buat lagi klasifikasinya. Karena ini jalan, kita harus buat klasifikasi jalan. Jadi jalannya itu kita pisahkan lagi, buat lagi segmentasinya, buat lagi klasifikasinya. Kira-kira seperti itu. Kalau ini kan hanya mengulang yang antara jalan dan lahan kosong aja nih kan? Iya, hanya mengulang lahan kosong dan jalan aja. Itu kira-kira. Ya, maksud Pak Sidik itu kalau misalnya klasifikasi yang jalan dan lahan terbuka saja yang direset, tidak semua bisa enggak? Tidak bisa, Pak. Jadi kan tetap harus dari awal. Iya, tetap harus di awal. Mengapa? Karena ini berdasarkan levelnya. Jadi proses tree-nya itu udah satu level dan satu levelnya ini berkaitan keseluruhannya. Jadi daripada capek-capek untuk meresetnya ngulang lagi ke awal, bagus kita buat seperti ini klasifikasi jalan lagi gitu. Kita buat lagi segmentasinya, buat lagi klasifikasinya gitu dia kira-kira. Ini data drone-nya tadi di-resize ya? Iya, sebelumnya di-resize, Pak. Oh, di-resize. Kalau tidak bakalan nge-lag. Iya, kadang-kadang kan salah satunya kan di situ problemnya ketika nanti citra kita itu tidak detail gitu kan, itu juga masalah. Tetapi juga saking detailnya juga masalah juga bagi
bagi kerjaan kan gitu, saking banyaknya nanti ininya ya kan, apa segmentasinya ya. Iya, Pak. Itu Nanti kira-kira. dicoba Jin Jadi pakai ini ini. segmentasi yang paling minimal ya, belum yang paling detail ya. Kan deskripsinya Jin itu kan ada 0,5, Oh, itu 0,1 ya. nilai 0,5 compactness, Pak. Bukan Jadi skala. Iya, maksudnya ini yang paling detail atau yang paling minimal? ini Ini 200 ya kan? ya ini 200, saya sengaja buat ke 200, Pak. Compactness-nya yang paling ini dia, yang Oh, paling compactness-nya memang yang paling minimal 0,5 gitu, Pak. Kalau dia kurang dari 0,5 nanti objeknya itu sangat halus. Jadi kalau sangat halus, jadi yang terobjek, yang tersegmen juga susah membedakannya gitu kira-kira, Pak. Mungkin maksud Pak Sidik skala-nya itu berapa gitu, skala ininya yang dipakai. ya scale. Kan kemarin ada 3 jenis itu. Kan pakai 200, 150, Oh, 100, 250. Ini 150. 200 tadi Pak Bejo. Kalau scale-nya itu tergantung sih, Pak. Tergantung kita mau buatnya berapa gitu dia. Nggak ada minimal sama maksimal juga. Jadi tadi kan ada sebelumnya kan scale-nya itu 10, berarti bisa dibuat kalau skalanya itu sebesar 10 dia. Tapi nanti hasil objeknya bakalan sangat banyak dan itu yang tersegmen juga jadi mengecil kira-kira. Gitu dia. Pengertian scale yang sederhana apa itu? Yang bisa kita pahami. Oh, kalau untuk pengertian scale ini memang skalanya ini memang beda sih untuk skala di penginderaan jauh. Jadi skala untuk segmentasi itu nilai untuk menentukan besarnya objek saja, gitu kira-kira rasanya. Jadi makin besar skala, Semakin sedikit objeknya. objek yang dihasilkan. Oh, Itu kira-kira. Mungkin maksudnya itu untuk satu segmen yang sama, kalau scale-nya makin besar kan cukup menjadi satu segmen kan. Iya, Pak. Tetapi kalau semakin kecil scale-nya nanti dari 1 bisa jadi 5, Ya, bisa jadi 10 kan gitu. kira-kira Seperti yang kemarin Oke. disampaikan itu Pak Sidik, itu sangat tergantung dengan kebutuhan ya. Kalau Iya. misalnya rencana tata ruang detail gitu ya kan, yang sangat detail gitu ya memang scale-nya harus lebih kecil lagi gitu. Karena misalnya kan jalan kampung itu kan harus dibedakan, misalnya yang lebarnya 2 meter dengan tutupan lahan yang lain. Nah, itu scale-nya harus lebih detailkan lagi. Baik. Sudah kira-kira ya presentasinya. Kita sebenarnya banyak yang mau nanya nih. Ya, ada angkatan lain juga bergabung nih. Selamat datang, ini Atlas. Jadi buat teman-teman silakan kalau ada yang bertanya. Tadi ada pertanyaan di chat itu. Mana tadi? Om Coach. Iya, silakan. Badrun, Om Coach. Ya, Ya. Om Coach, mohon maaf, saya lagi OTW di jalan ini, baru ini masuk di Zoom. Intinya Iya. satu, direkam nggak ya? Direkam dong. ada. Oke, siap. Kalau begitu mungkin intinya kan terus terang pengen belajar, cuma ketinggalan nih. Ini kalau boleh nanti di-share rekamannya ya. Aman Om, aman. Siap, Om Coach. Thank you banyak ya. Ya. Hati-hati terima Om. kasih. Baik, silakan yang mau nanya tadi. Ini pertanyaan yang di chat udah terjawab juga ya, Mbak Eugene. Ini skala yang berdasarkan apa, Mbak? Jadi skala ini berdasarkan ketentuan kita membuatnya ketentuan kita mau buatnya lebih detail, berarti skala yang digunakan semakin kecil. Jadi tidak ada unsur mau berapa, mesti berapa skalanya yang digunakan, tidak ada. Jadi sebagaimana kebutuhan dia. Silakan yang lain. Teman-teman Om dan Tante. Om Nurhalis. Buat teman-teman yang berbuka puasa, selamat berbuka. Kalau Medan masih lama ini. Ya, kami nyantai ini.
Pak Bejo ada yang mau ditambahkan Pak Bejo? Barangkali untuk kita yang orang awam terkait dengan obia ini apa kira-kira yang pemahaman umum? Ya, apa video saya matikan dulu ya, apa internetnya suka enggak ini? Ya, nggak apa-apa Pak. Wifi di rumah apa belum dibenerin itu udah Ini 2 Pak hari Bejo kan. pembimbing Ejin ya, yang bersedia hadir ngumpul sama kita ini. Silakan Pak Bejo. Ya, sebenarnya ini kan salah satu saja ya dari sekian banyak metode untuk apa klasifikasi ya. Mungkin selama ini kan kita ada klasifikasi itu apa namanya unsupervised gitu ya kan. Ada supervised itu yang berbasis spektral gitu kan. Nah, kemudian kan kalau citranya itu semakin detail, kita tahu di dalam ilmu apa PJJ itu kan kalau resolusi spasialnya makin tinggi, spektralnya kan makin sedikit. Kan gitu. Jadi kalau misalnya Landsat itu kan sekarang berapa? 11 ya. Apa ininya kan gitu. Nanti kalau sudah drone kan cuma 3 ya. Drone itu kan apa bandnya kan? Drone yang RGB kan cuma 3 kan ininya kan? Nah, cuma 3. Nah, jadi semakin detail semakin sedikit apa namanya bandnya gitu kan. Berarti resolusi spektralnya itu semakin kecil gitu. Nah, sehingga disarankan gitu kan untuk klasifikasi yang seperti ini dengan apa berbasis objek gitu. Nah, objek ini kan memang tadi kan mungkin Jujin udah menjelaskan di awal kan saya agak terlambat mungkin 5 menit pertama ya kan. Kan ada nanti kan bisa dari teksturnya. Tekstur itu dari apa? Dari kehalusan dan kekasaran dari citra yang diperoleh gitu. Mungkin tadi kan akan nampak kan misalnya begini. Jika badan air itu berdekatan dengan lahan terbuka, ya kan? Itu kan teksturnya itu kan hampir sama. Gitu. Ketika teksturnya hampir sama, apalagi warnanya juga hampir sama gitu, biasanya tadi akan apa tersegmentasi menjadi tipe tutupan apa tipe yang sama kan gitu. Dan ini sangat penting tadi mungkin Eugene juga udah menjelaskan kejelian kita dalam mengambil sampel kan gitu. Sampel-sampel kita ini yang terutama yang mirip-mirip itu harus apa ya harus diperbanyak gitu ya Jin ya. Kalau misalnya pengalaman Jin kan kemarin gitu juga ya kan ada beberapa yang harus diulang beberapa kali kan gitu. Iya Pak. Nah, jadi nah memang problemnya juga mungkin karena di resize gitu. Saya belum cek ya apakah dengan tapi setahu saya resize itu kan nanti kan pixelnya kan di resize ya. Kan gitu ya kan gitu. Memang secara tampilan mungkin secara tampilan umumnya enggak begitu berubah kalau secara visual, tetapi nanti dari tekstur, terutama dari tekstur kekasaran ininya, saya rasa akan berubah itunya ya, kan gitu. Karena memang kalau tidak di resize, apa kasihan laptopnya ya, nanti lengket pula, nggak jalan-jalan, pas presentasi kan gitu. Nah, kemudian juga tadi yang umum-umum saja ya, kemudian scale ya kan pertanyaannya, memang scale itu sangat tergantung kita gitu. Kalau di tata ruang kan sebenarnya mungkin tidak hanya pakai Evolution ya, pakai yang lain kan juga bisa. Di tata ruang itu kan dengan data CSRT gitu kan citra resolusi spasial sangat tinggi itu kan dibutuhkan klasifikasi yang sangat detail juga. Makanya ini salah satunya OBIA itu menjadi apa ya solusi lah gitu ya supaya lebih detail hasil klasifikasinya. Supaya lebih detail lagi memang scale-nya harus diperkecil. Ini trial and error ya. Kita kayaknya belum pernah diskusi ya Jin. Dari literatur yang kita baca itu scale berapa itu ya. Saya belum cek memang. Misalnya gini, jika tingkat kedetailan yang kita harapkan itu skalanya misalnya itu 0,5 meter misalnya begitu ya. Apa namanya? Kedetailan ininya itu hasil klasifikasinya itu misalnya berapa skalanya gitu. Kayaknya kita kan kemarin belum cek ya. Mungkin nanti bisa juga tuh Jin apa namanya di explore gitu kan. Kalau misalnya scale 200 itu nanti kira-kira seperti apa ininya? Sebenarnya kalau untuk di jurnal banyakan menggunakan scale 50, scale di bawah 100 Pak. Karena memang untuk standar ketelitian juga standar klasifikasi di bawah 50, kalau bisa sih 20.
diharapkan gitu kira-kira. Ya itu, makanya itu kan kita kan belum, saya terutama kemarin belum ngecek itu terkait dengan tadi antara scale dengan ketelitian yang sangat, kalau kita bilang itu misalnya ini misalnya Landsat itu kan 30 kali 30 pikselnya, berarti kan kalau dibuat peta itu kan standarnya kan berarti kan setengah piksel kan berarti kan 15, berarti 1:150.000 kan begitu, itu standarnya kan gitu. Kalau dipaksa lebih dari itu sebenarnya ya enggak bisa juga sebenarnya kan gitu. Jadi standar ininya itu kan seperti itu. Gitu. Jadi 1:150.000 kan gitu. Nah kalau dengan citra kita yang sudah tinggi itu gitu kan, citranya misalnya drone kemarin berapa ininya yang dipakai itu resolusi spasialnya 5 Pak, 5 cm. 5 cm. Tinggi terbangnya berapa kemarin? Pixel dia. Tinggi terbangnya? Tinggi terbang apanya? 80. Oh, 80 ya. 80 meter kata Pak Sidik. GSD-nya 9,5 cm. Oh, 9,5 cm ya. 9,5 cm. Tinggi terbangnya 80. Nah, jadi kalau sudah detail seperti itu, kan gitu kan, berarti kan sebenarnya kan tingkat kedetailan hasil klasifikasinya kan kita akan ingin lebih tinggi. Nah, kalau ingin lebih tinggi, ya berarti tadi scale-nya jangan 200 memang gitu. 50, 40. Tapi lagi-lagi Pak Sidik, memang ini sangat tergantung dengan spesifikasi ininya ya, spesifikasi PC atau laptopnya yang digunakan. Itu juga tergantung dari luasan kan semakin luas prosesnya kan semakin panjang. Untung tadi contohnya kan cuman berapa, nggak nyampe 1 hektar itu ya? 6 hektar. Cuman 5 hektar Pak. Oh iya. 5 hektar ya. OI-nya 4 lah. 4,5. Jadi 4,5 ya, lumayan lah gitu untuk contoh nggak apa-apa. Iya. Nah secara umum begitulah Pak Sidik gitu. Sebenarnya kan ada yang lain juga gitu kan, misalnya pakai QGIS ya kan gitu. Cuman pakai QGIS itu QGIS ini kan selalu berkembang dengan cepat ya ininya versinya kan gitu. Nah kadang versi yang terbaru itu malah pluginnya nggak ini nggak ada gitu. Jadi akhirnya harus kembali lagi kepada QGIS yang lama gitu kan gitu. Jadi nggak bisa upgrade lagi gitu. Jadi semua klasifikasi berbasis objek itu bisa di software apapun lah gitu ya. Nanti yang itu bisa digunakan. Mungkin dari saya itulah mungkin nggak banyak ini juga gitu. Tapi saya lihat tadi Eugene karena mungkin sharingnya ini kan sharing praktikal ini ya gitu ya, mungkin udah cukup bagus kan, dan bisa kontak juga Eugene lah. Eugene yang banyak. Ada 2 sebenarnya, yang satu lagi luasannya lebih luas, satu ini daerahnya lebih jauh gitu kan. Kalau kemarin karena Eugene di perkotaan gitu kan, jadi memang nanti akan beda ini, memang beda beda permasalahan yang dihadapi saat melakukan segmentasi gitu. Nah, itu yang terjadi kalau daerah-daerah yang misalnya kan bedakan ini hutan, ladang, semak, nah, misalnya itu juga challenge tersendiri kan gitu. Kalau di kota ya sama juga ya sini ya. Lebih gampang nampak yang di kota sih Pak, lebih ya karena jelas soalnya. gitu ya. Kemarin kayak misalnya temenmu si Ana kesulitannya misalnya antara ladang dengan yang semak begitu, kadang-kadang nggak beda kali ya. Gitu. Oke, mungkin dari saya itulah Pak Sidik. Terima kasih sudah diperbolehkan hadir di forum ini. Coba Bejo, kalau perlu nanti sharing yang lain terkait banjir atau hidrologi boleh juga. Ya nanti bisa lah, kalau kapan-kapan nanti ini bisa kita diatur waktu. Iya. Ini juga ada beberapa pertanyaan, kalau Pak Bejo masih bisa nyimak boleh nanti menambahi. Di chat itu Ujin mau baca sendiri atau gimana? Dibacain? Saya juga lihat kok Pak di grup chat ini dari Om Putra ya. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari software yang digunakan dibandingkan software pemetaan lainnya? Kalau untuk saya memang lebih cenderung ke Ecognition. Memang Ecognition memang itu softwarenya untuk dikhususkan untuk berbasis objek.
Ada juga sih klasi untuk software seperti Sagajis, untuk seperti QGIS, cuma saya belum tahu bagaimana pengelolaannya menggunakan QGIS sama Sagajis. Jadi saya juga belum bisa mengatakan mengenai kekurangan dan kelebihan dibandingkan dengan software lainnya kalau dibuat perbandingannya gitu kira-kira Om. Kemudian untuk Om Hamzah, apakah ada aplikasi ini ada tools yang berfungsi uji topologi dan atau tidak ada peluang terjadi gap atau overlap. Gap atau overlap itu kan tergantung dari pembuatan digitasi. Jadi digitasi on screen. Jadi ini tidak ada uji topologinya gitu kira-kira Pak. Jadi tidak ada gap, tidak ada strangle, tidak ada overlap. Jadi memang dia hanya berbasis objek. Jadi berdasarkan segmen-segmen objek yang terbentuk saja. Itu kira-kira. Oh ya, saya lupa. Maaf Pak, saya tadi lupa jelaskan. Ini bisa juga aplikasi Ecognition melihat akurasinya. Seberapa besar gitu akurasinya. Coba saya boleh izin share screen kembali, Pak? Ya, boleh. Nih. Jadi di aplikasi Ecognition ini bisa dilihat geostatistiknya, pengujian berdasarkan statistikanya, yaitu di tools, kemudian di akurasi assessment. Ini dah kira-kira. Oke. Dan di sini misalnya kita bisa lihat statistika tipenya. Jadi tipenya ini mau kita lihat apa? Contoh, ini ada classification stability, melihat kestabilan antara klasifikasinya, terus melihat kesesuaian masing-masing dari tipe tutupan lahannya juga bisa. Dan ini untuk standar errornya, akurasi berdasarkan sampelnya. Contoh saya mau lihat untuk error matrixnya. Jadi select class-nya udah terselect semuanya. Kita lihat show statistiknya. Nah, ini dia. Dari sini ternyata akurasi yang dihasilkan itu 0,7 dan KIA-nya juga 0,6. KIA itu akurasi kappa. Kalau standar klasifikasi tutupan lahan menurut 8 yang saya baca itu lebih besar dari 80%. Itu kira-kira. Jadi ini mungkin dipengaruhi juga karena tadi ada salah salah klik segmennya, jadi berpengaruh juga ke akurasinya. Untuk ekspornya juga kita bisa bikinkan ini ke aplikasi pengolahan data seperti ArcGIS. Jadi ini ada export, kemudian export result. Ini kita lihat kita mau pilih export versi apa. Ada shape file, ada raster, dan ada berupa statistik. Jadi contoh yang shape file, untuk kelasnya kita pilih semuanya, kemudian oke. Untuk future-nya, ini ibaratnya new field-nya pada ArcGIS. Jadi keterangannya. Jadi saya mau bikin keterangannya itu ada nama, jadi pilihnya class related future, kemudian relation to classification, lanjut ke class name. Di sini nanti kita klik. Oke. Nah, di sini selected-nya sudah ada class name-nya. Terus kita oke-kan saja. Sudah oke-kan, ini nanti bikin namanya. Ini datanya juga bisa diperoleh jika mau dilihat melalui Excel. Ini ekspor datanya contoh Undri. Obia _Undri. Dah, nanti kita cuma klik ekspor, habis itu buat di folder yang kita kendaki, itu kira-kira. Kemudian oke. Temporary. Berarti ini udah kepenuhan RAM saya itu kendalanya. Gitu kira-kira, Pak. Nanti juga itu di foldernya sudah ada kok. Langsung. SHP sama beserta data Excel-nya juga. Oke. Silakan yang lain. Ini penjelasan yang menarik sebenarnya. Dengan waktu yang singkat sudah banyak kita dapat penjelasan-penjelasan teknis, tip-tipnya juga ya. Ini apa aplikasinya
open source atau gimana? Dikasih Ecognition developer, Pak. Free ya? Itu mungkin yang salah satu yang harus dijelaskan, Jin. Apa keuntungan dan kelebihannya, kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya dia kan user friendly, kayak ArcGIS misalnya kan gitu. Cuman kalau kekurangannya kan berbayar tuh, kan begitu. Jadi jadi calculation itu kan berbayar. Sama dengan QGIS atau SagaGIS, dia keuntungannya dia adalah open source, itu kan. Cuman kekurangannya biasanya harus punya effort yang kuat untuk belajar gitu. Tapi mungkin Pak Sri juga punya pengalaman, mungkin teman-teman lain juga di MC juga punya pengalaman. Kalau sudah bisa menguasai satu, itu untuk belajar yang lain itu relatif lebih mudah, karena sudah ada inilah clue-cluenya gitu. Meskipun misalnya gini, sudah biasa pakai ArcGIS gitu, terus kemudian pakai QGIS, itu relatif mudah gitu. Paling nanti menginikan aja kan, kadang beda istilah. Menyamakan istilahnya apa sih gitu kan, di ArcGIS dengan QGIS sama, nanti Ecognition juga saya pikir begitu. Gitu. Tapi kalau untuk kapasitas dari RAM komputer, kalau untuk Ecognition sangat dianjurkan untuk yang kapasitas 4 ke atas sih. Karena memang tadi juga sudah terlihat waktu untuk nge-save aja tiba-tiba error temporary, berarti itu penyimpanannya penuh. Itu dia, memang kapasitasnya memang diperlukan besar kalau untuk Ecognition ini. Cuma kurang tahu untuk berbasis objek aplikasi lainnya gimana, apakah bisa untuk yang RAM-nya kecil atau tidak. Silakan kawan-kawan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Yang penting ini rekamannya sukses nih Om Joko ya. Om Joko. Oh, Om Abi. Mana aman? Rekaman. Ini tapi tadi, yang rekam Om Joko dia ya. Ya, ini tadi tidak sempat live di YouTube karena akun YouTube-nya kan yang tahu password dan emailnya Om Aldi. Cuman ya karena ada masalah tadi tidak sempat chat Om Aldi untuk minta password dan emailnya untuk YouTube-nya. Di-upload aja berarti ya. Ya. Kalau tidak ada, barangkali ada closing dari Aljin. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup. Terima kasih untuk kesempatannya, sudah mendengarkan dan sudah berpartisipasi Om sama Tante di session sharing ini. Sebenarnya saya malu sih sharingnya, karena juga ilmu saya masih belum sedalam Om sama Tante juga, jadi masih ada nervous, masih sangat-sangat malu lah gitu. Cuman karena ini berbagi pengalaman juga berdasarkan penelitian saya, tidak salah juga sih. Oke. Sekian untuk sharing sesinya kalau menurut saya. Oke, terima kasih pada Eugenia Lizandra Mapper 1415 yang sudah berbagi kepada kita, yang merupakan bagian dari sikap yang kita miliki, berbagi tidak akan rugi. Selain itu berbagi akan membuat kita bahagia. Kalau kita berbagi, kita memberikan sesuatu, biasanya ada bagian lain di momen yang lain yang kita akan mendapatkan balasan dari sana. Di sini mungkin kita hanya dapat ucapan terima kasih. Mungkin di momen lain, di tempat lain, di peristiwa yang lain kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan kita duga-duga ya. Sebenarnya itu ilmu alamiah ya. Siapa yang memberi dia akan mendapat sesuatu. Baik, kawan-kawan semua, alhamdulillah kita sudah
mengikuti semua presentasi yang sangat berharga ini dari teman kita, Tante Genia Lizandra. Dan ini momen beliau merayakan kelulusannya dengan berbagi. Nah, itu kan jarang ya. Kalau kita kan biasanya mahasiswa merayakan momen dengan jalan-jalan atau merayakan dengan yang sesuatu yang wah gitu kan. Tapi ini merayakannya dengan bersyukur atas ilmu yang sudah diterima dan memberikan berbagi buat kita semua. Mudah-mudahan kita di momen-momen yang lain, teman-teman yang lain, kita tunggu ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya untuk kita bagi di sini. Paling enggak tiap minggu kita punya momen seperti ini, ngumpul-ngumpul, ya meskipun enggak terlalu serius, bisa sambil ngopi-ngopi, ngebul-ngebul, mancing-mancing, ya tetap bisa ngumpul seperti ini ya. Inilah sebenarnya di komunitas ini kita tidak ada yang paling tinggi di sini, semuanya sama. Siapapun bisa berbagi ilmu, siapapun ikhlas menerima, dan yang memberi pun juga ikhlas. Insya Allah semuanya menjadi kebaikan kita semua. Demikian saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada yang kurang berkenan, ada salah kata, salah ucap, dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Om Abi yang sudah memfasilitasi konsum yang unlimited ini, yang buat kita kompak selalu di Roadmapper 1415. Untuk itu, Om Abi barangkali ada disampaikan sekalian menutup acara kita ini. Baik, artinya Om Abi mungkin lagi fokus ke yang lain, dan Om Joko jangan lupa recordingnya diselesaikan dengan tuntas supaya teman-teman yang belum bisa bergabung bisa menyimak kembali rekamannya. Baik, terima kasih Om Genia, Om Joko, Om Hamzah, Om Pak Bejo ya, Om Dani, Om Fitra, dan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam momen yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.